أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا جناح عليهن في آبائهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La junaha, tidak ada dosa, alaihinna, atas istri-istri Nabi, fi abaihinna, untuk berjumpa tanpa memakai hijab dengan bapak-bapak mereka. Wala abnaihinna, juga tidak apa-apa berjumpa dengan anak-anak laki mereka tanpa hijab. Wala ikhwanihinna, juga demikian kepada saudara-saudara laki-laki mereka. Wala abnai ikhwanihinna, juga kepada anak-anak saudara laki-laki mereka. Aloknya alo pameget. Wala abnai akhwatihinna, dan juga kepada anak laki-laki saudara perempuan mereka. Alo atau suannya alo itu suan. Alo tanapi suan ti saudara laki-laki atau saudara perempuan.
wala nisaihinna. Nah, dan juga tidak pada anak-anak perempuan mereka di alon istri. Nah, wala malakat aimanuhunna, tidak apa-apa juga tanpa hijab itu bertemu dengan hamba sahaya perempuan mereka. Wattaqinallaha, dan juga bertakwalah kepada Allah. Innallaha kana ala kulli syai'in syahida, sesungguhnya Allah atas segala sesuatu itu maha menyaksikan. Alhamdulillah wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Wa iman rahimakumullah, masih ngeunaan adab bertamu, terutama ketika bertamu dalam hal ini kepada Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi Muhammad adalah seorang yang mulia dan harus dijaga kemuliaan dan kehormatannya. Maka Allah menurunkan ayat hijab untuk istri-istri mereka, supaya apabila bertemu dengan laki-laki lain itu harus di balik hijab. Tabirnya pami nuju taraweh gini nya, sok dipisah maget yang istri teh nganggo hijab, teh sebat ku urang sebagai hijab tabir. Pokoknya hajab mah artinya itu menghalangi. Engkau menghalangi tapi katingali, nah siga kaca eta mah teu kaci. Nah, engkau ngehalangan tapi katinggal. Justru tujuan untuk menghijab itu adalah tidak kelihatan. Nah, itu disebut dengan hijab. Nanti di dalam ilmu waris ada yang disebut dengan hijab juga. Hijab dan mahjub. Hijab dan mahjub itu adalah satu ahli waris menghalangi pada ahli waris yang lain untuk mendapatkan bagian yang lebih banyak, atau dia menghalangi dari mendapatkan bagian. Atau juga secara sifat mah karena dia melakukan sesuatu yang menghalangi dirinya untuk menerima waris. Contoh, seorang anak membunuh ayahnya. Kan anak teh kuduna menang warisan ti bapakna atau ti indungna, tapi karena dia membunuh maka dia terhalang untuk mendapatkannya. Atau karena sifat berbeda agama, itu juga tidak boleh karena dibatasi oleh Rasulullah SAW, la yarisul muslimu kafira wala kafirul muslima. Nah, tidak boleh mewarisi orang kafir pada orang muslim, demikian pula sebaliknya hijab. Ada juga hijab itu dalam artian menghalangi bagian sebagiannya. Contoh, anak perempuan juga, perempuan deh. Anak perempuan itu kalau sendiri dia dapat setengah, boga adi. Jadi menang nate 2/3 kuduaan. Mending mana? Mending setengah, lebih gedenya setengah. Gara-gara boga adi jadi 2/3. Jadi dia terhalang untuk mendapatkan lebih besar. Atau misalnya dia dapat setengah kalau sendirian, boga lancuk atau adina teh nu lalaki, nama jadi sesa. Setengah juga dari laki-laki. Nah, jadi itu hijab dan mahjub. Nama kayak kudu aya hijab dan mahjub. Sabab lamun teu aya hijab dan mahjub loba teuing nu narimana. Kan ai usum warisan mah nya pada ngaku dulur. Nya usum gering mah hari-hari, gitu. Jadi waktu ibarat rahimakumullah, salah satu syariat Allah itu supaya ada hijab dan mahjub berdasarkan kedekatan kekerabatan. Contoh misalnya anak saudara dengan saudara dekat mana? Anak saudara dengan saudara. Tiketnya incu jeung anak bapak jeung aki, istri kahiji kadua
Sama eta mah. Karena eta mah statusna sama. Yang tadi mah disebutkan statusnya beda, anak dan bapak jeung anak. Bapak jeung anak mana? Nya nah Qur'annya kitunya cenah. Abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'an. Bapak atau anak, kalian tidak tahu mana yang lebih besar memberi manfaat pada kalian. Tapi untuk bapak sudah diberikan bagian tetap dulu 1/6, baru kalau ada sisa. Nah, teh sisa nate, tas sisa nate aya bapak jeung aya anak laki-laki kamanakeun. Nah, maka para ulama mendahulukan yang kerabatannya lebih dekat ternyata anak dulu, karena bapak sudah mendapatkan bagian. Nah, itu berkaitan dengan hijab, jadi tirai. Aina lamun keur di hijaban make tiung teh. Kan tadi teh lamun papendak jeung istri Nabi nya. Nah, kedah nganggo hijab. Ai di belakang hijab na istri Nabi ngawat kudung teh. Mun nganggo bios. Siga ibu-ibu gini nya. Kangen pantau naon? Aya naon? Nya sok bari teh nganggo kerudung bios itu. Bias teh? Bias? Nya? Nya, mohon. Aras bias? Jadi, nu paling pokok itu adalah tertutup atau tidak terlihatnya aurat. Ngan tertutup langsung oleh ini dengan misalnya tertutup oleh tembok itu lebih kecil, minimal kelihatannya itu dengan pakai kerudung. Kan aya di bumi mah si aya nu noong nya, atawa bisa misalna teh kabuka sieuna teh na hordengna kabuka, atawa misalna pantona melenge mun gede molongo nya kan gede leutik. Melenge saeutik, molongo sagede. Nah, itu lebih hati-hati. Jadi para istri Nabi juga sama, walaupun di belakang hijab mereka kan sudah memakai kerudung, tapi ketika bertemu, nah itu apa fungsinya? Kalau istri Nabi kenapa harus memakai hijab itu? Mereka itu terhalangi dari wajahnya, walaupun wajah untuk perempuan yang biasa itu adalah hukumnya boleh terlihat, tapi untuk istri Nabi tetap harus tertutup. Makanya ada yang disebut dengan cadar, niqab dan sebagainya, itu sebenarnya untuk istri Nabi adalah pengertian pemahaman istri Nabi dari menggunakan hijab. Bedanya antara hijab dengan khimar, sebetulnya dengan jilbab itu dibedakan. Nah, kemudian di ayat sebelumnya, di ayat 53, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada orang-orang beriman kalau bertemu dengan istri Nabi harus di belakang hijab. Nah, kemudian istri-istri Nabi itu kan punya bapak, punya anak, punya saudara laki-laki. Nah, mereka itu bertanya, kalau kami ketika bertemu dengan anak kami, anak perempuan kami, atau dengan ibu kami, atau dengan saudara perempuan kami, tetap harus di belakang hijab. Jika kieu Abu Bakar kan eta teh ramana Siti Aisyah. Siti Aisyah sekarang adalah Ummul Mukminin, istri Nabi. Apakah ketika Abu Bakar bertemu dengan Siti Aisyah harus di belakang hijab juga? Kumaha, Bu? Nyata ku ayat ieu teh jelas. La junaha, tidak apa-apa, tidak berdosa, artinya teh boleh. Nu dosa nanti saha? Istrina, karena ini adalah berkaitan dengannya untuk istrinya, karena istrinya itu diperbolehkan membuka tidak memakai hijab ketika bertemu dengan bapaknya, dengan ayahnya. Nah, jadi boleh ketika bertemu dengan bapaknya. Nah, ini sebagaimana dalam tafsir Al-Qurtubi
lama nazalat ayatul hijabi, ketika turun ayat hijab, qala al aba wal abna wal aqarib, berkata bapak-bapak istri Rasul, anak-anak laki-lakinya dan juga para kerabatnya, li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada Rasulullah SAW, wa nahnu aidan nukallimuhunna mi wara'i hijab, apakah kami juga kalau mau berbicara dengan tadinya anak kami, saudara perempuan kami atau ibu kami harus di belakang hijab juga? Maka fanazalat hadhil ayatu, kemudian turunlah ayat ini bahwa kalau misalnya untuk anak, untuk bapak itu tidak apa-apa. Sahawaita, nah di ayat ini sebutkan satu, abaihina, bapak-bapak mereka. Bapak teh saha? Bapak mana? Bapak mana? Bapak bisa bapak kandung, bapak abi, Pak. Nah bisa bapak mertua, bapak kandung. Aki oge bapak eta teh, ngan bapana bapak, sarua bapak. Aki ge nya. Nah, bapak di mana? Maka penamaan abaihina ini yang paling pokok adalah kepada bapak kandung. Dan bapak kandung. Jadi kalau bertemu dengan istri-istri Nabi, mereka tidak menggunakan hijab. Nah, di kalimat yang lain ini tidak dikatakan tentang paman. Paman teh kan saudara laki-laki bapak. Nah, apakah seperti itu? Untuk orang-orang yang beriman sudah diterangkan dulu dalam surat Al-Ahzab 31-nya. Kemudian surat An-Nur 24. Nah, itu sudah jelaskan siapa saja yang boleh kita wala yubdina zinatahunna ila li abahina wa abnaihina jeung saterasna. Nah, itu sudah diterangkan bahwa ada yang diperbolehkan untuk tidak memakai kerudung ketika bertemu dengan bapak, paman, saudara laki-laki, anak laki-laki, bahkan anak dari suaminya, anak tere atau bapak mitoha, itu juga ada, sudah diterangkan. Jadi itu diperbolehkan. Nah, ini mah khusus sebagian dari yang telah disebutkan dulu itu adalah kepada istri Nabi berkaitan dengan masalah hijab. Nah, jadi penyebutan bapak itu sama naik ke atas dengan kakek juga. Nah, kakek ngan kakek teh di urang aya kakek tigigir. Aki tigigir. Cuk bahasa Indonesiana naon kakek tigigir? Kakek dari pinggir. Kakek pinggiran gitu. Nya kan aki orang, bapak aki. Tas aki teh punya saudara adik laki-laki atau kakak laki-laki. Orang kan nyebutnya kadinya naon? Aki naon? Ketigigir. Nya bahasa Indonesia naon? Aki paman. Nya pokoknya mah eta we nya adik kakek. Aya adik kakek sanes. Kakek. Pokoknya kadinya. Nah, itu apakah sama hukumnya? Kalau kakek-kakek yang seperti itu, nah yang paling pokok adalah seperti itu. Tapi di dalam Al-Quran juga Nabi Yakub alaihissalam menyebutkan Ismail itu kakek dari pinggir, disebut sebagai bapak juga. Qalu na'budu aba aka wa aba qalu na'budu aba aka wa aba abnaika Ibrahim wa Ismaila. Terus Nabi Yakub, kan Nabi Yakub itu kan Nabi Ishak akina tehnya, tapi Nabi Ismail juga disebutkan sebagai bapak atau kakek. Ini jadi dalil bahwa kakek tigigir oge kakek. Kakek tigigir juga kakek. Itu sama statusnya, itu diperbolehkan apabila kita tidak memakai kerudung di hadapan mereka. Nah, itu Bapak. Gigirna nepi ka mana Ustaz? Nya tawe saturunan si aki urang. Turunan si aki urang. Nah, itu yang pertama tentang bapaknya. Nah, bapak ini karena dia yang laki-laki yang paling dekat dengan seorang perempuan.
Tapi tetap batasan yang diperbolehkan di sini adalah membuka yang namanya kerudung. Rukhsahnya itu adalah membuka kerudung, terlihat leher, tengkuk dan rambut. Selebih dari itu maka tidak diperbolehkan, tetap tidak diperbolehkan. Nah, kemudian juga wala abnaihinna, pada anak-anak laki-laki mereka. Sepuguhnya anak-anak. Cuman kieu anak laki-laki terutama yang kecil itu juga harus diberi pengertian. Ada waktu-waktu, tempat-tempat di mana seorang perempuan itu tidak di dalam kamarnya. Ketika pada pagi subuh, kemudian siang hari, dan setelah isya. Nah, itu teh mereka ketika sedang membuka bajunya, pakaiannya itu tidak seperti ketika di luar kamar, maka harus meminta izin dulu walaupun anak kecil dan walaupun itu anak laki-laki kita sendiri. Jadi harus diajarkan ada waktu-waktu tertentu kepada ibunya. Ini Islam itu menjaga sampai hal yang sedetail itu. Tongwa kama masalah baju, masalah bersin ge diatur. Ya, bersin ge diatur. Masalah sampean jeung masalah nganggo acuk, nganggo sendal diatur. Islamnya komode ya. Nah, apalagi ini berkaitan dengan apa? Interaksi antara laki-laki dan perempuan itu yang akan berujung kalau tidak terjaga kepada dosa besar yang disebut dengan perzinahan. Apalagi perzinahan yang ditimbulkan itu ketika terjadi naon incest namanya, sedarah. Nah, sedarahnya punten perzinahan bapak kandung dan anak kandung. Kemudian ku akina, ku pamana sebagainya. Itu salah satunya adalah karena tidak diajarkan bagaimana batasan-batasan yang baik dalam Islam, terutama untuk perempuan yang harus menjaga. Tak kadenya kada benten anu namina imah kamu gaduh merang kali perempuan mah entong geget teuing. Geget naon? Geget? Hegep? Gogo. Geget nina geget teh apet kalau laki walaupun dia itu misalnya paman, kecuali kan jadi bapak sorangannya. Nah, ke paman, kemudian pada saudara, ka sadai, pokoknya yang di luar itu dia harus mempunyai batasan, apalagi kalau sudah akil balik. Sudah akil balik itu tidak, nanti harus mempunyai batasan. Karena zina itu adalah dosa besar yang akan menghilangkan keceriaan dari wajah, menghilangkan rezeki, kemudian juga kekal di neraka, dan juga akan menjadikan dosa besar. Itu untuk anak laki-laki. Termasuk kehendak berarti kaincunya, anak laki-laki turunan anak kaincu laki-laki. Wala ikhwanihinna, juga kepada saudara laki-laki mereka. Nah, saudara laki-laki itu nanti ada saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki seibu, saudara laki-laki teu sabapak teu saindung. Tapi saudara nya bawaannya nya bawaan bahasa orang. Nah, itu kan teu sabapak teu saibunya. Ente. Lamun sabapak mah lamun tos nikah jeung istrina teh gaduh putra deui tah sabapak. Ya mah ieu nyandak, ieu nyandak. Tah. Gitu. Saudara. Nah, itu juga sama. Nah, itu jadi mahram, tapi tetap harus dibatasi. Akhwatihinna. Nah, tadi kenapa senah disebutkan paman? Paman itu dalam tafsir disebutkan itu menduduki status bapak. Jadi boleh kita juga membuka kerudung di hadapan paman. Tapi
tafsir yang lain justru tidak disebutkan ini adalah sebagai bentuk ihtiyati, tidak boleh. Kenapa? Karena paman itu dia punya anak, bisa jadi punya anak laki-laki. Tah anak laki-laki na paman saurang sapupu. Tah sapupu teh itu bukan mahram, maka tidak boleh membuka kerudung. Karena dia itu bisa menikah antara sepupu selama tidak saudara sesusu sepupu. Nah, kalau misalnya pamana diperbolehkan untuk melihat, kemudian dia itu melihat, bisa jadi sana dicaritakeun ka sapupuna. Nah, itu juga tidak baik, tidak boleh seperti itu. Jadi kepada paman sebagaimana baiknya, lebih baik tetap tidak membuka kerudung untuk ikhtiar. Nah, ada yang mengatakan hanya sebatas makruh kalau untuk paman itu membuka kerudung di hadapan paman, makruh. Udah Ustaz, abi mah geus nini nih ribu justru pahala nate di dia. Ibu geus nini ge dibere keneh pahala ku Allah gitu. Nya. Justru nyata bisi nate nu dicaritakeun nate kusabab nyaritakeun wisna. Nah, kan aya anu menyaritakeun geulisna, lamun anu sepuh mah nyaritakeun wisna sarua we ulah dicaritakeun. Nah, kemudian wa timar rahimakumullah juga wala abnai ikhwanihinna, saudara sepupu tadi, wala abnai akhwatihinna, juga saudara laki-laki sepupu dari saudara laki-laki perempuan ayah atau ibu kita. Ya, seperti itu. Itu juga sama, tidak diperbolehkan untuk membuka aurat, membuka kerudung di hadapan mereka. Wala nisaihinna, juga yang perempuan. Nah, juga di hadapan perempuan. Ini kalau misalnya sesama perempuan muslim itu diperbolehkan membuka kerudung. Jadi ibu-ibu di sini misalnya menuju di Jamban atau napi menuju Dangdos, itu kelihatan dibuka kerudungnya, itu tenang naon, diperbolehkan. Makanya perbolehkan. Sama perempuan ngan kade bisi aya perempuan kajajaden. Kejadian, kemana kejadiannya? Sanes semua lalaki nyamar nggak kudu jilbab lebat teh ka barisan sap istri, terus aya nu kajamban. Adek kudu hati-hati. Nya, da abi mah lamun ninggal tina deg-deg pangadege benten. Nya. Benten itu gagahnya digemulai oge anger we. Ta eta abis sok ngetesnya gitu, ngetesnya Ustaz normal keneh henteu. Jadi eta tidak di apa-apa untuk sama perempuan. Terus kalau misalnya perempuan orang kafir, boleh tidak? Perempuan kafir, perempuan lain. Hah? Kafir gitu. Nya jeung orang Nasrani, Yahudi misalnya, boleh tidak kita membuka kerudung kita di hadapan mereka? Perempuan tadi. Nah, boleh tidak? Kenapa boleh? Nah, kalau alasannya itu sesama perempuan, maka dibatasi bolehnya itu adalah sama perempuan muslim. Kenapa? Karena sesama perempuan muslim itu akan menjaga kehormatan sesama perempuan muslim. Berbeda dengan perempuan-perempuan yang non muslim, kita tidak punya jaminan. Sok misalnya sesama muslimah orang teh silih non silih menjaganya. So kermuka kerudung tidak mungkin sama muslim video callnya si ibu ieu mumpung henteu di kerudung, tidak mungkin, karena sama saja membuka aib dirinya sendiri sama perempuan muslim. Tapi kalau perempuan yang non muslim, nah bisa jadi
Terus namun misalnya ketika bertemu dengan perempuan yang bukan non muslim, kita buka kerudung, kita bisa jadi dibeja-beja kanu jadi salakina. Karena menurut mereka itu tidak masalah karena tidak ada aurat kata mereka. Maka tidak boleh kalau misalnya dengan perempuan bukan sesama muslim. Kade di jamban-jamban, di toilet-toilet anu sifatna umum ketika bersama-sama orang-orang perempuan yang kafir itu harus hati-hati, harus dijaga. Ngantong we nanyakeun nunya. Bedakan. Makanya ini sulit gitu dibedakan kalau misalnya tidak berkerudung. Kalau berkerudung kan kita sudah punya keyakinan dia itu benar muslim, tapi kalau tidak berkerudung, nah kita kan jadi ragu-ragu. Jadi tidak boleh kalau dengan yang non muslim, walaupun sesama perempuan. Nah, Ibu, mana biasanya? Nah, kemudian untuk membuka hijab itu walaupun misalnya diperbolehkan kerudung itu, tetapi tetap bagi seorang muslimah itu menjaga harga diri itu adalah lebih baik. Nah, seperti ketika rukhsah bagi perempuan yang sudah menopause, maka itu diberikan rukhsah untuk tidak memakai kerudung. Tapi kalau mereka menjaga kehormatannya, Allah lebih menyukai. Jadi tetap lebih baik. Cuman imarus. Nah, kaitan dengan kemarin ketika bertamu, kemudian juga ini terbuka kerudung itu, karena ketika kita bertamu itu bisa jadi di dalam rumah tersebut ada perempuan-perempuan yang mungkin istrinya yang punya rumah, anak perempuan yang punya rumah, saudara perempuan yang punya rumah, maka harus dijaga ya teh. Harus dijaga, tidak boleh cologog. Namun bahasa Indonesia solonong boy. Cologog ya tidak punya etikanya. Jadi tamu teh, ayo muna. Jadi tidak boleh seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Harus dijaga. Harus ada batasan. Ini mungkin ya harus tertib itu, apalagi kalau misalnya rumahnya itu tidak ada sekat, tidak ada kamar atau napieu ngaliwat ka ditu ka dieu bade ka jamban nya sajambana. Nah, ini harus dijaga apabila ada tamu teh. Makanya sepuh-sepuh urang mah geuningannya mun narima tamu teh di luar di terasnya ngobrolna bebas atunya, kemudian itu menjaga privasi terutama perempuan-perempuan yang ada di dalam rumah. Ulah nepikeun ka luak liuk, ngintip, atau jika orang Baduy teh ka Siti Aisyah. Itu harus dijaga. Nah, kemudian wattaqinallaha, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada katanya wala mamalakat aimanuhunna, yang terakhir, dan juga kepada hamba saya perempuan dan laki-laki. Ini memang secara umum ini tidak disebutkan perempuan atau laki-laki, tapi untuk ihtiyat ada yang menyebutkan perempuan saja. Kalau laki-laki itu karena mereka sama laki-lakinya, tapi karena memang berkaitan dengan rukhsah, nah maka justru diperbolehkan kalau jeung anu sagulung sagalang istilah nama karena hese. Tapi itu statusnya adalah hamba sahaya. Hamba sahaya mah berbeda jeung puntennya pembantu, karyawan, pegawai, itu berbeda. Maka tidak boleh di hadapan pegawai, pembantu atau karyawan yang laki-laki, ibu-ibu misalnya menanggalkan kerudung. Taya, pasti aya mah. Bade aya. Nah, tidak ada lagi.
Nah, kemudian wattaqinallaha, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada perempuan-perempuan muslimah itu juga kepada umum mukminin itu adalah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lama dzakarallahu taala ruhsata fi hadhil asnafi, ketika Allah menyebutkan tentang keringanan dalam golongan-golongan ini, wazamatil ibahah, dan menetapkan kebolehannya atau bi amrihinna bitaqwa atfa jumlatin. Allah mengatopkan, menghubungkan kebolehan tersebut dengan ketakwaan. Hatina teh kieu meunang teu make kerudung ka dieu teh, tapi mun make kerudung eta teh leuwih deukeut ka katakwaan. Itu nya ka bapak ka nanggeus dewasanya misalnya jangan bapak urang sorangan komotos gaduh saroge ka anak ka saudara ka alo nya, itu ketakwaan itu akan lebih baik dijaga, karena takwa itu menjaga diri dari sesuatu yang bisa menyebabkan dosa, bukan dari dosanya. Hati-hati we ini terapi itu lebih baik. Nah, wahada fi ghayatil balaghati wal ijaz, ini adalah pada puncaknya gaya bahasa Al-Qur'an dan juga ijaz yang ringkas. Ka'annahu qala iktasirna ala hada. Nah, seperti Allah Subhanahu wa taala seolah-olah cukupkanlah kalian pada ini, wattaqinallaha fihi, dan bertakwalah pada Allah dalam masalah ini, anta ta'addainahu ila ghairihi, supaya tidak tercampur kepada yang lainnya. Wa khassan nisaa bidzikri wa ayyannahunna fi hadal amri, dan dikhususkan perempuan tentang penyebutan menutup aurat ini, tentang menanggalkan kerudung ini, likilati takhafu zihinna wa kasrati irtisalihinna, karena perempuan itu sebenarnya kadang terlalu sedikit tepati apik karena kerudung teh, dan juga banyak melepaskan kerudungnya. Eta ku Allah Subhanahu dikhususkeun. Ai lalaki mah da keur masa kitu-kituna nya nggo eta jarang gitunya. Tapi perempuan mah kan banyak. Nah, itu kadang justru teu apik, lebih loba menanggalkan kerudungnya. Harudang terus teh naon deui ararateur rarindu loba kutu dan kadang eta sok ieu nya harudang teu digeukeun tawaf buka singeukeun. Nah, perempuan itu kadang terbiasa itu tidak menjaganya, padahal itu justru oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan. Tak kok besok aya patarosan kieu nya, lamun aya nu teu ditiung di jalan ditingali ku lalaki ku urang, nu dosa saha? Dona dosa. Nah, anu teu dikudung dosa ku sabab teu dikudungna, anu ninggal ku sabab kumaha lamun nabrak. Nah, betul ya. Jadi ada gitu. Jadi ku Allah Subhanahu wa taala sebatkeun teh pi pahalaeunana jeung pi dosaeunana teh masing-masing. Pi dosaeun perempuan mah teu nutupan nya. Pi nah, pi pahalaeun lalaki mah menundukkan pandangan. Dosana dibalik gitu. Untuk perempuan itu pi dosaeunana teh pi pahalaeunna nya, pi pahalaeunna teh nyata nutupan, pi dosaeunana teh untuk laki-lakinya adalah tidak menundukkan pandangan. Iku ate geus sapa sih geus kitu, geus kitu. Dan itu sesuai dengan karakterna. Lalaki mah beuki ningali, perempuan mah beuki ditingali. Terusnya mah kunaon make darang dos
nya hoyong ditinggal atuh. Nya ngawacuk ieu ngawacuk itu kan hoyong ditinggal malah sakapeung mah nya istri mah lamun dipolong teh harun malik nolong dah hoyong ditinggal memang gitu sifatna aya lalaki mah ningali teh ningali resep aya perempuan mah ningali teh hayang ditingali deui nya tinggal deui tah eta teh kualo teh pipahalana teh geus sesuai jeung karakteristik masing-masing matak sok pidosaeunana teu daek nutupan pipahalaeuna daek nutupan lalaki pipahalaeunana daek menundukkan pandangan dan hati pastinya da pidosaeuna teh teu daek nundukkeun pandangan ngan aya ngandanya lamun misalnya terjadi kejadian kitu tidak ada asap tanpa api. Da lalaki ge eueuh tingalieun mah moal dosa atuh. Nya aya eueuh tingalieun mah rek dosa ti mana? Itu adalah tantangan. Nya harus ada tantangan. Nah, gitu maka asapnya itu di laki-laki merenya, tapi apinya itu adalah dari perempuan. Makanya tidak aneh Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dosa zina itu diawali oleh perempuan. Perempuan dulu yang membuka itu, yang membuka celah-celah seperti itu. Racun dunia. Maka harus hati-hati. Tahu Islam teh dijaga sedemikian rupa perempuan itu dengan menutup aurat, dengan berhijab, gitunya, dengan interaksi untuk melindungi perempuan sendiri. Nah, laki-laki juga jadi jangan membangunkan singa yang sedang tidur gitu lah. Hati-hatinya. Nah itu iwat timar rahimakumullah kenapa dikatakan banyak dikhususkan penyebutannya itu oleh kepada perempuan. Wallahu alam. Tsumma tu'adu ta'ala biqaulihi kemudian Allah mengancam dengan ucapan innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Sungguhnya Allah atas segala sesuatu itu maha menyaksikan. Eta kedah gaduh emotan dina diri bahwa Allah Subhanahu wa taala menyaksikan. Kalau Allah menyaksikan tidak mungkin kita ubuh batur oge apik da Allah gitunya. Komo aya batur. Tapi lamun misalna Allah ge geus teu diyakini ada dan menyaksikan gitunya. Nah hiji waktu mah loba jelema ge teu wani seperti itu. Nah, ikhwat iman rahimakumullah, ini yang harus ditanamkan oleh orang-orang beriman. Karena nya sakapeung mah kitu. Rarasaan eueuh sasaha tetap tidak menjaga. Padahal Utsman bin Affan oge dugikeun ka api katanya mun ibak teh ditutupan henteu bari tatih nah dasieun izin ku Allah, izin ku para malaikat itunya. Nah, terus api sapertos itu. Nah, urang mah sakapeung nya eta tetarapti hati-hati teh. Kakade dosa-dosa perempuan itu kebanyakan ini karena napal terus itu berkaitan dengan hijab dan sebagainya. Justru jadi diperbolehkan itu adalah lebih sedikit ketimbang harus ditutupi. Jadi perempuan mah asal pokoknya harus tertutup gitu. Asal pokoknya hiji waktu diperbolehkan dibuka itu. Mangga bidaya teruskeun. Ya Ustaz, kadang-kadang kan anak dulur itu Sepupu. anak adik anak lancar gitu. Kadang-kadang merasa udah dekat gitu ya. Jadi kadang-kadang ada hubungan gabung, ada kayak dengan saudara. Jadi tidak ada hijab, berarti kayak tidak ada batasannya. Perlu lah. Ya. Ingat, tidak boleh. Abdi di rumahnya, Nah. kan Abdi anak bawaannya, tapi anak bawaan juga bukan anak kandung, tapi itu juga ponakan. Ini ponakan yang bawaan saya, misalkan anak Pak Dias juga
sama ponakan dan juga anak saya mungkin sekarang ya. Nah itu saking udah dekatnya jadi memang sih kalau di rumah tuh mereka tuh tidak menutup kerudung. Itu Ya, mohon terus dijelaskan itu. Tidak menutup kerudung. Lantaran adanya di satu lingkungan rumah, gitu. Jadi tidak biasa gitu dari kerudungnya. Ya. Mohon tetap tidak menutup status, termasuk kepada anak angkat juga tidak menutup hukum. Jadi tetap kedah apik udah biasa, terutama privasi ketika kamarnya tidak boleh masuk ke kamar perempuan, dan nanti di tempat yang sifatnya bersama itu lebih baik memakai kerudung tetap, karena itu berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu konsekuensinya untuk orang-orang yang mengurus anak angkat atau bawaan, itu ada konsekuensi yang lain. Makanya harus hati-hati. Kalau ini misalkan suami istri sudah menikah, nah, si punya anak tiri ya misalnya, kan anak tiri itu sama ya sebab anak tiri jadi bisa lihat tidak ada batas gitu ya, jadi sama. Sesama anak tirinya, Ya, enggak, misalnya saya. Oh iya sama. Saya punya anak tiri. Sama betul. Anak tiri. Nah, kemudian suami saya dan bapak anak saya itu meninggal. Nah, awalnya kan saya dengan anak tiri biasa ya, sebab dianggap udah berhubungan dengan bapaknya. Ya. Jadi ini berhijab. Nah, terus suami itu meninggal. Nah, apakah kedudukan saya itu sama anak tiri itu masih tetap seperti dulu atau sudah terhijab sebab suaminya sudah meninggal? Oh iya. Ya. Jadi statusnya itu ketika masih ada, kalau statusnya sudah berubah itu sama berubah. Jadi tadinya emang teh bukan semua emang dalam kaitan nasab. Emang karena pernikahan itu beda hukumnya, tidak boleh sama suaminya bibi kita. Kayak tadi emangnya. Tapi itu tidak boleh, tidak ada keringanan. Tapi apalagi tadi ketika sudah meninggal atau cerai, itu hukumnya otomatis berubah. Gitu. Apiknya ya. Ternyata ibadah istri mah. Tangan itu. Kalau sekarang kan saya udah punya suami lagi, masih dia jadi masih anak ini juga bertanya kenapa. Ya, harus dijelaskan statusnya yang harus berbeda. Itu ibu-ibu. Mak, boleh. Sama menantu mah teu sawios. Pengi. Aya nu sok sama menantu. Mohon sawios menantu. Mohon asal nu kasep we menantu nya. Kasep atuh. Oh, mangga. Kena cas. Oh, nya. Mohon. Ya, jadi riba itu belum tentu dari bunga. Karena bunga itu tidak semuanya riba. Nah, bunga itu adalah persentase yang diberikan bank dari apa? Dari kita menyimpan tabungan itu diberikan bunga. Nah, berarti persentase berapa persen dari uang yang kita simpan diberikan bunga. Itu bunga yang bukan riba. Itu mah semacam bonus. Semacam bonus karena kita akannya bukan meminjamkan. Cuman kita memberikan keluasan bagi mereka untuk menggolangkan dan sebagainya. Yang kedua, kalau misalnya sebutkan riba itu adalah secara jelas kita meminjam uang dari bank, kemudian bank memberikan persentase kelebihan hutang yang harus dibayar. Nah, itu bunga yang haramkan itu. Tidak diperbolehkan itu. Ya, dalam menambut 20 juta bayar 1 tahun jadi 25. Nah, yang 5 jutanya itu adalah bunga dari pinjaman, nambah hutang, eta nu riba mah. Orang mah da nyimpen artos mah teu nambahan hutang,
tengah hutangkeun deui henteu nyimpan duit kemudian digolangkan oleh bank dan bank punya keuntungan kita diberikan persentase semacam bonus. Tapi kalau di bank kan bukan dalam artian bonus. Semacam bonus. Kalau semacam, tapi tidak ada kata-kata bahwa itu adalah bonus. Nya bunga bahasana teh. Bahasana teh bunga. Karena tadi belum tentu semua bunga itu riba. Ya. Terus kalau kita nyimpan di bank, mereka mengusahakan kan kita tidak tahu apakah yang diusahakan di bank itu usahanya halal atau haram. Kalau mau tahu mah itu sudah pada transaksi deposito berjangka, investasi dan sebagainya. Ya. Kalau mereka itu mempunyai keuntungan juga sama kan dari transfer, biaya admin itu kan halal. Ya, dari jasa-jasa, bayar listrik, token, pulsa itu kan halal. Gitu. Karena kita juga walaupun tidak menutup mata, mereka juga memberikan loan ya. Loan itu pinjaman dengan bunga, nah eta misalnya. Tapi itu sudah tanggungan mereka. Nah, untuk lebih selamat mengikhtiarkan kalau bisa yang syariat saja. Kerak mulainya pam maboy. Mohon. Nabung 12 sasi. Mohon terus. Mohon. Oh, eta akadna nabung. Nabung terus satahun teh aya bunga deposito berjangka sanes. Oh nya, pami telepat mah eta deposito berjangka memang diberikan bonus karena dari penggolangan tesawius gitu Bapak. Mohon. Deposito yang saya ketahui itu adalah penanaman modal tapi dengan waktu yang ditentukan. Kemudian dia mendapatkan keuntungan. Hanya sebut berjangka itu diperbolehkan. Ya. Itu rupi namanya, insyaallah orang bahas tentang pembahasan muamalah nu sajen pami urang pendak jeung ayat-ayat anu kaitan eta. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.